Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji PPG Guru Tertentu Peleting 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu Peleting 3 tahun 2024 dengan NPM 71240591890 di LPTK Universitas Islam Sumatera Utara, bidang studi Bahasa Indonesia, asal sekolah SMK Negeri 2 Lingga. Pada hari ini, Jumat 1 November tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran tugas uji kinerja guru tertentu Peleting 3 tahun 2024. Mohon bimbingan dan saran Bapak Ibu penguji guna pembelajaran saya ke depannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mohon kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilakan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Kita diberikan nikmat sehat supaya kita dapat bersekolah hari ini. Baik, Bapak di sini akan mengecek daftar materi terlebih dahulu. Dinda Ayu Puspalindo. Hadir. Sriwati. Hadir. Muhammad Arbi. Hadir. Fadli Andika. Muhammad Rafi Malaika. Rizky Lingga Wijaya. Vicky Nurman Putra. Indah Iis Zafira. Abang Ikram. Audi. Hamdan Saputra. Rosa Zila. Muhammad Haika. Laura Sapitri. Baik, tadi Anda semua mengatakan bahwasanya Anda sehat walafiat. Nah, jadi sudahkah Anda bersyukur hari ini? Nikmat apa yang Anda syukuri hari ini? Nikmat sehat. Jadi kita diberikan nikmat kesehatan supaya kita dapat bersekolah pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Maka dari itu Anda semua harus semangat supaya Anda semua dapat menggapai cita-cita dan menjadi orang yang sukses. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada speaking sedikit. Silakan Anda berdiri semuanya terlebih dahulu. Ya, fokuskan kepada satu tangan kanan Anda semuanya. Ya, perintahnya ketika Bapak bilang pegang telinga, pegang hidung, ya, fokus. 1, 2, 3. Pegang kepala, pegang hidung, pegang mulut, pegang mata, pegang telinga. Baik, tepuk tangan semuanya. Jadi materi kita itu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Manfaat dari menganalisis teks prosedur, ya, manfaat, kita memiliki manfaat. Itu membantu memahami langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan akhir tercapai dengan benar. Jadi kita melakukan teks prosedur itu harus benar sesuai dengan langkah-langkah. Baik, di sini Bapak akan membagikan kertas satu lembar kepada Ananda
semuanya menjawab pertanyaan yang ada di depan. Jadi nanti ada 2 pertanyaan, ya. Ada yang belum dapat? Baik, pertanyaan yang pertama. Pernahkah Ananda membaca sebuah teks yang berisikan langkah-langkah atau tahap-tahap untuk mencapai suatu tujuan? Jika pernah, Ananda buat pernah. Soalan yang kedua. Pernahkah Ananda melihat atau membaca struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Sudah? Baik, dari hasil jawaban Ananda, Bapak akan membentuk 3 kelompok. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Ya, untuk kelompok 1 yaitu ada Dinda, Sriwati, Arfi, Padli, Rizki. Rafi, ya, Rafi. Nah, kelompok 2 Rizki, Vicky, Dinda, Ikram, dan Audi. Kelompok 3 Hamdan, Nursazila, Haika, dan Naura. Segera bergabung ke kelompoknya masing-masing. Baik, sudah di kelompoknya masing-masing? Baik, perhatikan ke depan untuk penjelasannya. Di sini kita akan menjelaskan mengenai tentang struktur teks prosedur. Jadi, struktur teks prosedur yaitu memiliki tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Jadi ada tujuan, langkah-langkah, penutup. Ada? Ada 3. Adapun tujuan, sebuah prosedur diawali dengan pendahuluan, ya, memaparkan tujuan serta penjelasan singkat yang mengantarkan pengguna menuju langkah-langkah kerja yang hendak ditempuh. Jadi yang hendak dicapai. Karena teks prosedur ini kan langkah-langkah atau tahap untuk mencapai suatu tujuan. Baik, berikutnya ada langkah 1. Langkah 1 ini berupa langkah awal seseorang melakukan pekerjaan yang dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Terus ada langkah 2. Langkah 2 ini melanjutkan langkah kedua, dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Jadi langkah 1, langkah 2. Terus langkah 3, langkah ini melanjutkan langkah kedua dan dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Langkah keempat merupakan langkah terakhir, ya. Jika prosedur hanya terdiri dari 4 langkah untuk sebuah langkah kerja, prosedur yang terdiri dari 4 langkah tergolong prosedur yang sederhana. Pada umumnya terjadi dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya dalam pekerjaan sehari-hari, misalnya kita membuat mie rebus, membuat air kopi, air teh, itu termasuk yang sederhana. Untuk penutup ini merupakan bagian akhir dari teks prosedur. Penutup merupakan penjelasan atau langkah simpulan prosedur kerja. Namun bagian ini tidak selalu ada. Biasanya setelah langkah terakhir pekerjaan sudah selesai. Untuk kaidah kebahasaannya, jadi ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama, dia menggunakan kalimat imperatif. Jadi ada kalimat imperatif, ada kalimat deklaratif, ada kalimat interrogatif. Kalimat imperatif disebut juga kalimat perintah. Kalimat ini berfungsi untuk memerintah. Contoh kalimat perintah. Lakukan. Tolong ambilkan buku itu di atas meja. Berarti dia termasuk dalam kalimat imperatif atau kalimat perintah. Terus
Yang kedua ada kalimat deklaratif, disebut juga dengan kalimat pernyataan. Kalimat ini berfungsi untuk menyatakan informasi atau berita. Terus yang berikutnya ada kalimat interrogatif, disebut juga dengan kalimat pernyataan. Kalimat ini berfungsi untuk bertanya. Terus menggunakan verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan aksi, menunjukkan aksi, peristiwa, keadaan, misalnya menulis, melihat dan menyaksikan. Kata kerja dalam konteks prosedur biasanya berupa verbal tingkah laku yang mengacu pada ungkapan verbal atau verbal material yang mengacu pada tindakan fisik. Contoh verbal tingkah laku antara lain menerima, menolak, dan sebagainya. Contoh verbal material antara lain menulis, membaca, dan menyetir atau mengendara. Terus menggunakan konjungsi. Ada yang tahu konjungsi itu apa? Kata hubung. Ya. Konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur biasanya berupa konjungsi temporal seperti pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, sesudah itu, dan kemudian. Itulah yang ada dalam sebuah teks prosedur. Lagi jalan santai tiba-tiba ada polisi. Dan polisi itu menanyakan, adakah SIM-nya, adakah STNK, STNK-nya, mana helmnya, mana spion. Nah, jadi itu adalah sama saja dengan kalimat interrogatif. Berikutnya menggunakan urutan atau langkah. Jadi kalau teks prosedur itu ada langkah-langkah atau tahap-tahap, ya. Terus menggunakan nomina atau partisipan. Nomina adalah kata yang mengacu pada benda atau hal konseptual, misalnya kursi, bangunan, dan putusan. Partisipan dalam teks prosedur biasanya manusia secara umum, seperti pengendara, Anda, kita, yang sesuaikan dengan konteks kalimat. Jadi ada partisipannya. Cara membuat agar-agar. Cara membuat agar-agar. Jenis masakan yang sehat dan praktis, penyajiannya hanya membutuhkan bahan dan alat sederhana. Contohnya di sini siapkan bahan-bahan. Yang pertama, bungkus agar-agar gula pasir dan buah-buahan. Masukkan air agar-agar dan gula ke dalam panci. Nah, jadi kita menganalisis strukturnya. Judulnya pasti cara mudah membuat agar-agar. Ya, cara mudah membuat agar-agar. Terus di situ analisis kebahasaannya. Kalau untuk temporal ada kata kemudian, kalimat imperatif, masukkanlah air hangat. Masukkanlah air ke dalam panci. Jadi itu adalah kalimat imperatif karena kalimat perintah. Masukkanlah berarti kalimat perintah. Terus ada verba tingkah laku. Tunggu hingga air mendidih, tunggu hingga agar-agar didingin. Jadi kita disuruh menunggu sampai agar-agar itu dingin. Terus ada serangan penanda. Biasanya kalau langkah-langkah itu ada pertama, tadi ya, ada kedua, ada ketiga, kemudian, ya. Terus ada kalimat deklaratif. Deklaratif itu membuat agar-agar yang enak itu mudah dan cepat. Berarti kita mendeklarasi. Berarti kita menyatakan bahwasanya membuat agar-agar yang enak itu sebenarnya mudah. Sebenarnya mudah saja. Baik, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja. Silakan Anda analisis teks prosedur yang telah Bapak bagikan bersama teman kelompok Anda dan gunakanlah handphone sebagai bahan referensi, ya, untuk mencari materi yang akan dipelajari, ya. Untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Baik. Silakan diskusikan bersama teman Anda, teman kelompok Anda. Gunakan HP untuk mencari referensi. Ya. Bapak kasih waktu 30 menit. Ya. Bapak kasih waktu 30 menit. Silakan dikerjakan. Tujuan ada langkah-langkah dan penutup. Jadi
bagaimana untuk strukturnya tadi. Ada tadi apa saja? Ada kalimat Deklaratif, integratif, imperatif, sama konjungsi. konjungsi. Ya. Berarti ditentukan bukan Pak yang mana bagian-bagian itu? Ya, ditentukan. Strukturnya bagaimana? Ya Pak. Silakan diskusikan bersama teman-teman ya. Ya Pak. Di strukturnya tadi ada tujuan, langkah-langkah, sama contoh. Kalau untuk strukturnya tadi ada kalimat deklaratif, integratif, dan imperatif. Ya, terus ada konjungsi, partisipan, dan kata kerja. Untuk kelompok 2 bagaimana bisa? Bisa. Ya, sama juga untuk strukturnya tadi ada tujuan, ada langkah-langkah, dan ada penuntut. Sedangkan untuk kaidah kebahasaannya tadi kita lihat ada kalimat imperatif, kalimat interrogatif, apa lagi? Deklaratif, ada konjungsinya, ada kata kerja dan partisipan. Berikutnya, kepada setiap kelompok untuk dapat mempresentasikan hasil dari diskusi tadi yang soal yang kami berikan, ya. Kita mulai dari kelompok pertama. Pada kelompok pertama, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks prosedur cara membuat teh manis yang akan dijelaskan oleh kawan kami Fadli. Kepada Fadli kami persilahkan. Jawaban. Dengan tentukan struktur dan kaidah kebahasaan pada teks prosedur di bawah ini. Jawaban. Struktur tujuan. Yang pertama, tujuan cara membuat teh manis. Bahan dan alat: 1 kantong, 2 kantong teh celup, 2 sendok gula, 200 ml air panas. Alatnya gelas 2 sendok. Langkah-langkah: 1. Siapkan cangkir dan masukkan kantong teh celup di dalamnya. 2. Tuangkan air panas ke dalam cangkir. 3. Biarkan kantong teh celup selama 3-5 menit agar teh meresap. 4. Tambahkan gula sesuai selera, lalu aduk hingga gula larut. 5. Teh manis siap. Untuk teh manis siap dinikmati. Kebahasaan imperatif: masukkan teh celup ke dalamnya, tuangkan, tambahkan, aduk, siap dan biarkan. Deklaratif: teh manis siap dinikmati. Konjungsi: lalu hingga untuk tamak. Interrogatifnya tidak ada. Mungkin sekian yang dapat kami simpulkan. Dari kelompok lain yang ada yang ingin menambahkan, silakan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus dulu. Kelompok pertama tadi belum perkenalkan. Jadi kelompok pertama tadi di samping Ada Sriwati, Jadi Kak Sriwati, Dinda, Kak Dinda, Bang Bro, Bagi yang tidak. Bang Fadli Andika, Bang Ramli Maleka, Muhammad Muhammad Arbi Yusufariza. Baik, boleh? Kasih tepuk tangan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil presentasi kami. Sebelum itu, mari kami perkenalkan anggota-anggota kami. Pertama saya sendiri yaitu Rizky, yang sebelah saya Ya. Vicky. Ika. Ya. Materi akan dijelaskan oleh Ika. Berikan pengusaha. Struktur tes komputer. 1. Tujuan. Menjelaskan tujuan dari komputer menanam tomat. 2. Bahan dan alat. Bibit tomat, skop, pupuk dan lain-lain. 3. Langkah-langkah. Dimulai dari persiapan lokasi hingga panen. 4. Penutup. Hasil akhir yang diharapkan setelah seluruh proses selesai. Kaidah bahasa. 1. Menggunakan kata kerja imperatif seperti kata perintah, yaitu pilih, siapkan, siram, pangkas. 2. Menggunakan kata keterangan cara, waktu dan tempat, seperti penyelesaian lebih rinci mengenai bagaimana, kapan, dan di mana. Contoh, setiap 2 minggu sekali dan minimal sekali sehari. 3. Menggunakan kata penghubung seperti setelah, kemudian, dan selanjutnya. Penjelasan Injil. Setiap langkah yang dijelaskan secara mendetail agar mudah diikut. 2. Menggunakan istilah, menggunakan istilah kritis seperti mutlak, mengendap, dan hukum. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan hasil diskusi kami mengenai cara menanam tomat di depan rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus kepada teman. Silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam tes protokol keamanan saat kebakaran di gedung kantor. Sebelumnya izinkan kami mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Hamdan Saputra, di sebelah kiri saya Laura Fitri, Zila, juga Ismail Saputra, dan Muhammad Haikal. Materi kali ini akan dijelaskan oleh teman kami Haikal. Pada Haikal kami persilakan. Dan perhatikan. Jelas saya akan menjelaskan sebelumnya. Tujuan bagian yang menjelaskan tujuan dari produk tersebut yaitu memastikan keselamatan bersama kebakaran. 2. Langkah-langkah. Urutan langkah yang harus dilakukan saat situasi darurat dimulai dari identifikasi bahaya, asap atau larang, hingga evaluasi yang aman. Setiap langkah bersifat wajib dan harus diikuti sesuai dengan aturan. Menggunakan kata kerja imperatif. Prosedur protokol menekankan tindakan yang harus dilakukan dengan kata-kata perintah seperti matikan, ikuti, hubungi, lapor. 2. Penggunaan kata keterangan, cara, dan waktu, menjelaskan bagaimana dan kapan suatu tindakan harus dilakukan seperti segera, tetap, benar, gunakan tindakan. Bahasa formal dan jelas. Menggunakan bahasa yang jelas dan formal karena protokol bersifat teknis dan keselamatan. 4. Tindak dan pilihan tindakan. Langkah-langkah protokol harus diikuti secara ketat tanpa ada variasi atau pilihan lain. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada kelompok. Dan
sini saya ada soal evaluasi sedikit. Silakan dikerjakan setiap individu. Anda setiap anak mengerjakannya. Ya, saya beri waktu 5 menit. Baik, silakan dikumpulkan. Ketua kelas, tolong kumpulkan. Fungsi tes prosedur itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu menyediakan urutan atau langkah-langkah tadi yang jelas sehingga orang dapat memahami cara melakukan sesuatu yang benar. Jadi kita tuh pada saat melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Ada satu orang yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo Pak. Ya, ada. Materi kita pada hari ini membahas tentang Diri dulu. Ya, silakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saputra akan menyimpulkan hasil materi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang struktur, teks prosedur, dan kaidah pembahasannya. Contoh teks prosedur itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih kepada Hamdan. Terima kasih. Hamdan. Bahwasanya kita hari ini mempelajari tentang struktur dan kaidah pembahasan serta prosedur. Apa yang paling Anda sukai dalam pembelajaran ini? Ada satu orang? Apa yang paling Anda sukai dalam pembelajaran? Ya, silakan berdiri. Bisa. Yang diterima kebahasaannya itu dari kalimat cerita, Ya. kondisi yang bersyaratkan, interogasi yang sama, yang berarti itu Kasih pertanyaan kepada ada yang belum paham mengenai tentang materi yang telah dipaparkan? Ada? Mungkin yang belum pahamnya di mana letaknya? Ada yang belum paham? Ya? Mungkin malu pertanyaan nanti sesat di Jadi kalau sekarang tidak main ya Kak Indah, jadi Kak Indah, apa yang perlu dipahami dalam materi ini? saya paham dengan Struktur, kaidah pembahasan. Ya, itu saja. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Indah. Tidak pahamannya, tidak masalah karena kita di sini belajar. Jadi Kak Indah tadi kurang memahami tentang struktur. Jadi struktur tadi ada berapa tadi? Ada 3. Ada tujuannya. Kalau kita membuat teh manis, tapi tujuannya membuat teh manis. Ada langkah-langkahnya, tapi di situ harus ada langkah-langkahnya. Pertama, siapkan dulu gelas, masukkan air panas ke dalam, air hangat ke dalam gelas. Seperti gitu. Terus masukkan 1 kantong teh endok, masukkan gula. Ada juga ketika orang membuat, masukkan gula terlebih dahulu, baru masukkan air panas setelahnya. Ya. Terus ada yang terakhir ada penutup itu siap bisa. Paham Kak Indah? Paham. Terima kasih Kak Indah. Untuk materi kita berikutnya yaitu kita masuk kepada materi merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Untuk pembelajaran hari ini Bapak anggap sudah selesai karena Anda mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak sudahi sampai di sini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.